Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Beijing untuk melakukan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan dua pemimpin negara adik kuasa itu berlangsung di tengah memanasnya konflik Iran, ketegangan Taiwan, serta persaingan teknologi antar Washington dan Beijing. Sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Trump dan Xi Jinping diperkirakan membahas sejumlah isu sensitif yang saat ini menjadi sorotan dunia. Salah satu topik utama adalah konflik Iran, termasuk ketegangan di Selat Hormuz yang mempengaruhi pasokan energi global. Dalam laporan Reuters, Trump menyebut dirinya dan Xi Jinping sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan Selat Hormuz harus tetap terbuka. China sendiri diketahui menjadi pembeli terbesar minyak Iran, sehingga posisi Beijing dinilai sangat penting dalam upaya menekan Teheran kembali ke meja perundingan. Namun, analisis menilai China tidak akan sepenuhnya mengikuti tekanan Amerika Serikat terhadap Iran karena memiliki kepentingan strategis sendiri di kawasan Timur Tengah. Isu Taiwan juga menjadi salah satu pembahasan paling panas dalam pertemuan ini. Dalam laporan Reuters, Xi Jinping disebut memperingatkan Trump bahwa kesalahan dalam menangani Taiwan dapat membawa hubungan Amerika Serikat dan China ke tempat yang berbahaya. Sementara CBS News melaporkan, Xi Jinping menyebut isu Taiwan berpotensi menyebabkan benturan dan konflik antara dua negara. Di bidang teknologi, Amerika Serikat terus memperketat pembatasan ekspor chip dan teknologi kecerdasan buatan atau AI ke China. Sebaliknya, Beijing mulai memperketat ekspor rare earth, mineral penting bagi industri semikonduktor, elektronik, hingga pertahanan global. Analis Leiden University, Salvador Santino Regilme, menilai hubungan Amerika Serikat dan China kini bukan sekedar persaingan dagang, melainkan perebutan pengaruh dalam tatanan dunia baru. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah pertemuan Trump dan Xi Jinping akan menghasilkan kesepakatan besar, atau justru memperdalam persaingan antara dua kekuatan dunia tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV.